Secara mengejutkan, Presiden Donald Trump resmi membatalkan larangan bagi perusahaan Amerika Serikat untuk menjual microchip ke China. Trump memberi lampu hijau bagi Nvidia untuk kembali mengekspor microchip tercanggih mereka seri H20 ke pasar Tiongkok. Langkah ini membuka kembali akses pasar senilai 15 miliar dolar dan ini menjadi titik balik paling dramatis dalam hubungan dagang kedua negara. Bagi banyak orang, ini adalah perubahan yang sangat besar dan bisa dibilang berbalik 180 derajat. Karena selama dua pemerintahan terakhir, baik era Trump maupun Biden, Amerika terus-menerus menyuarakan pentingnya menekan dan membendung kemajuan teknologi China. Namun kali ini kebijakan itu justru dibalik sendiri oleh Trump. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang dulu paling vokal sekalipun kini mulai mengakui bahwa isolasi bukan lagi menjadi jalan terbaik. Salah satu alasan dari dibukanya blokade teknologi ini bisa kita dapatkan dari apa yang dikatakan David Sachs. Ia adalah penasehat utama Trump untuk AI dan kripto. Ia menjelaskan bahwa Huawei telah menjadi jauh lebih kompetitif. Jika seluruh pasar Tiongkok diserahkan sepenuhnya kepada Huawei, maka hal itu akan menjadi sebuah subsidi tidak langsung untuk kegiatan riset dan pengembangan mereka. Lebih lanjut, Sachs menekankan bahwa ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak memiliki akses ke chip Nvidia, maka mereka akan beralih sepenuhnya ke chip buatan Huawei. Hal ini akan membuat para pengguna Tiongkok akan membantu Huawei dalam memperbaiki kelemahan, menemukan bug, dan menyempurnakan sistem server mereka. Dan pada akhirnya, ini akan memperkuat posisi Huawei di pasar global. Karena itu, menurut Sachs, ada alasan yang cukup kuat untuk tidak membiarkan Huawei mendominasi pasar dalam negeri sepenuhnya. Terutama ketika Nvidia sebenarnya masih bisa bersaing dan mendapatkan bagian pasar di China. Pernyataan yang dikatakan David Sachs tidak bisa dipungkiri. Huawei memang semakin kuat bahkan di tengah tekanan sanksi dari Amerika Serikat. Dalam posisi yang terdesak di dalam negeri, para insinyur Huawei justru mampu beradaptasi dan mempercepat inovasi mereka. Alih-alih melemah, Huawei justru berkembang lebih cepat. Dan ini mulai menjadi perhatian serius di Washington. Pemerintah Amerika Serikat yang sebelumnya bersikeras tidak akan mengizinkan Tiongkok membeli chip buatan Amerika Serikat, kini mulai melonggarkan sikap tersebut. Mungkin harapannya dengan memberi akses ke chip-chip Amerika, laju inovasi Huawei dalam bidang chip bisa sedikit diperlambat. Namun, dampak dari blokade ini tidak hanya berhenti di microchip dan Huawei. Laporan dari majalah Time baru-baru ini menunjukkan bagaimana universitas-universitas di Tiongkok mulai tumbuh semakin cepat dari sebelumnya. Perkembangan ini membuat banyak pengamat menilai bahwa kebijakan Trump justru secara tidak langsung menyerahkan kepemimpinan teknologi dunia kepada Tiongkok. Fakta sederhananya, Tiongkok berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Negara itu kini mendominasi banyak sektor teknologi penting di dunia. Namun di tengah semua kemajuan tersebut, semikonduktor canggih tetap menjadi salah satu dari sedikit bidang yang masih dikuasai oleh Amerika Serikat. Chip kelas atas inilah yang selama ini menjadi benteng terakhir dominasi teknologi Amerika. Dan karena itu, keputusan Trump untuk melonggarkan ekspor chip ke pasar Tiongkok dianggap sangat penting dan menimbulkan banyak pertentangan. Namun keputusan ini hanyalah permukaan dari cerita yang jauh lebih besar. Di baliknya, ada alasan penting yang mendorong Trump berubah haluan. Dan menariknya, langkah ini justru tidak menghentikan kemajuan Tiongkok, melainkan membuka peluang baru yang kini mulai dilirik banyak orang. Keputusan Amerika Serikat untuk melonggarkan pembatasan dan kembali membuka keran ekspor chip Nvidia ke Tiongkok dipandang Beijing sebagai sinyal positif. Karena mungkin setelah perundingan dagang di London pada bulan lalu, Washington mulai membuka ruang kompromi. Bagi Tiongkok, akses terhadap chip canggih dan teknologi terbaru selalu menjadi prioritas utama dalam setiap negosiasi perdagangan mereka.
Maka ketika pintu ekspor kembali dibuka, hal ini dianggap sebagai kemajuan diplomatik yang sangat besar. Namun di sisi lain, Washington juga memiliki kepentingan besar yang tidak kalah strategisnya, yaitu mengenai mineral tanah jarang. Tiongkok saat ini menguasai hampir seluruh pasokan global mineral langka ini. Dan sebagian besar dari mineral tersebut sangat dibutuhkan untuk memproduksi chip Nvidia. Chip yang justru saat ini diekspor kembali oleh Amerika Serikat ke pasar Tiongkok. Keputusan Trump dalam pelonggaran ini dianggap sebagai langkah yang sudah diperhitungkan dengan cermat. Karena dengan melonggarkan ekspor chip, Amerika Serikat berharap bisa mendapatkan akses yang lebih stabil ke pasokan mineral tersebut. Bahan yang sangat dibutuhkan oleh sektor pertahanan Amerika Serikat. Karena pada akhirnya apapun agenda pertahanan Amerika Serikat, semuanya bergantung pada rantai pasokan bahan baku ini agar mesin militer mereka tetap bisa beroperasi. Namun persoalannya tidak hanya mengenai tanah jarang, tetapi juga mengenai uang. Nvidia termasuk dalam kelompok perusahaan elit yang dikenal sebagai Magnificent Seven, yang di dalamnya termasuk Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, dan Tesla. Ketujuh perusahaan teknologi raksasa inilah yang menjadi tulang punggung pasar saham Amerika Serikat. Bisa dibilang merekalah yang menjaga indeks Wall Street tetap hidup dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Potensi lonjakan pendapatan Nvidia sebesar 15 miliar dolar bukanlah angka kecil. Jika itu terjadi, pasar saham bisa ikut melonjak. Dan seperti biasa, yang paling diuntungkan adalah para miliarder. Para pemegang saham besar termasuk kalangan miliarder yang berada di lingkungan dekat Donald Trump sendiri. Banyak dari mereka adalah investor besar di perusahaan-perusahaan teknologi tersebut, termasuk Nvidia. Maka tak mengherankan jika keputusan Trump untuk membuka ruang bagi Nvidia di pasar Tiongkok dianggap menguntungkan dua pihak sekaligus. Di satu sisi, keputusan ini menjadi respon atas tekanan dari Pentagon terkait pasokan bahan baku tanah jarang. Di sisi lain, keputusan ini memberikan keuntungan finansial besar bagi elit keuangan yang memang menjadi bagian penting dari basis pendukung Trump. Dengan satu kebijakan, Trump mengakomodasi kepentingan strategis dan ekonomi sekaligus. Pada Januari, saat Trump memblokir penjualan microchip ke Tiongkok, CEO Nvidia Jensen Huang langsung terbang ke Beijing. Meskipun larangan itu berasal dari Gedung Putih, Huang tidak melihat Tiongkok sebagai ancaman. Ia justru memahami kenyataan di lapangan. Menurutnya, Tiongkok adalah pasar penting. Alih-alih takut, ia memilih kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai warga negara Amerika Serikat, ia tetap memperjuangkan kepentingan negaranya, tetapi dengan cara yang lebih realistis. Selain itu, Huang juga mengakui bahwa Tiongkok saat ini memiliki kumpulan talenta peneliti AI terbesar di dunia. Dengan sekitar 50% dari total peneliti AI global berasal dari negara tersebut. Di Tiongkok, kecerdasan buatan digunakan di hampir semua lini kehidupan, mulai dari industri manufaktur, e-commerce, mobil otonom, layanan kesehatan, hingga pertanian. Karena itu, permintaan akan chip AI semakin melonjak. Raksasa teknologi seperti ByteDance dan Tencent pun ikut memesan chip Nvidia. Mereka memperkuat posisi Tiongkok sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi AI paling aktif di dunia. Selain itu, Huang juga mengomentari industri kendaraan listrik China. Dalam salah satu komentarnya, ia menyampaikan teknologi kendaraan listrik China sebagai yang terbaik di dunia. Mereka tak hanya menawarkan teknologi kelas dunia, tetapi juga menjaga agar harganya tetap terjangkau bagi berbagai kalangan. Misalnya mobil SUV listrik terbaru dari Xiaomi yang dihargai $35.000. Hanya dalam waktu 3 menit, mobil ini terjual 200.000 unit lewat pre-order. Dan hanya 1 jam setelah resmi diluncurkan, angka penjualan tembus 289.000 unit. Xiaomi hanyalah salah satu dari banyak perusahaan otomotif Tiongkok yang saat ini mencatat angka penjualan luar biasa.
Sedangkan Amerika Serikat sampai saat ini hanya ada satu pemain utama di sektor kendaraan listrik, yaitu Tesla. Namun posisi Tesla tengah mengalami tekanan besar baik di pasar global maupun domestik. Salah satu produk Tesla yang dulu dijagokan sebagai simbol masa depan, yakni Cybertruck, kini justru menjadi bahan olok-olokan di dunia otomotif. Fakta bahwa Tesla masih bertahan sebagian besar karena proteksi pasar. Sampai saat ini, pemerintah Amerika Serikat belum mengizinkan kendaraan listrik buatan Tiongkok untuk masuk ke pasar mereka. Kebijakan ini secara tidak langsung menjaga posisi Tesla tetap bertahan di tengah derasnya inovasi global. Dan jika kita memperluas pembahasan ke sektor transportasi lain, seperti kereta cepat, ceritanya pun tidak jauh berbeda. Ada sebuah unggahan viral di media sosial yang mana seorang warga Amerika Serikat dengan nada frustasi bertanya, "Sebagai warga Amerika sejati, bagaimana mungkin Anda membiarkan China mengalahkan kita dalam perlombaan teknologi transportasi?" Hal ini menekankan bahwa secara tidak langsung Amerika belum bisa memiliki apa yang dibangun oleh China saat ini. Sejak tahun 2008, Tiongkok telah membangun lebih dari 48.000 km jaringan kereta cepat. Dan angka ini diperkirakan akan melewati 50.000 km pada akhir tahun 2025. Sementara itu, Amerika Serikat hingga saat ini belum memiliki satupun kilometer jalur kereta cepat yang beroperasi secara komersial. Tiongkok kembali menarik perhatian dunia dengan peluncuran kereta maglev terbaru yang mampu melaju hingga 600 km per jam. Dengan kecepatan ini, jarak antara Beijing dan Shanghai, yakni dua kota besar yang berjarak lebih dari 1.000 km, bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Yang terjadi di Tiongkok saat ini mencerminkan pergeseran mendalam di hampir semua industri masa depan. Perusahaan-perusahaan seperti Huawei dan Xiaomi terus merilis inovasi yang lebih radikal setiap tahunnya. Dalam sebuah video, Huawei menunjukkan teknologi terbaru mereka. Video itu memperlihatkan cara baru mengirim file digital tanpa kabel dan tanpa sentuhan. Cukup dengan gerakan tangan, pengguna bisa mengambil file dari satu perangkat dan meletakkannya langsung ke perangkat lain, seolah-olah sedang memindahkan benda fisik dari satu meja ke meja lainnya. Inilah contoh bagaimana teknologi Tiongkok bukan hanya mengejar ketertinggalan, tetapi kini mulai menetapkan standar baru. 8 tahun terakhir telah menjadi pelajaran pahit namun berharga bagi Beijing. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kebijakan luar negeri Amerika bisa berubah drastis dari keterlibatan menjadi penolakan, dari perdagangan bebas menjadi tarif dan sanksi. Satu pemilu Amerika Serikat saja bisa mengguncang fondasi kerjasama internasional. Dan itu membuat mereka sadar bergantung pada stabilitas politik Washington terlalu berisiko. Karena itu, strategi utama China hari ini sangat jelas, yaitu kemandirian. Kemandirian dalam energi, kemandirian dalam transportasi, dan terutama kemandirian dalam teknologi. Mereka tahu bahwa hanya dengan membangun rantai pasokan chip domestik yang kuat dan canggih, mereka bisa melindungi diri dari embargo, sanksi, dan permainan geopolitik yang tidak bisa ditebak. Itulah sebabnya pengembangan industri semikonduktor dalam negeri bukan sekedar ambisi ekonomi, melainkan menjadi prioritas nasional tingkat tinggi yang dilindungi, didanai, dan diarahkan langsung oleh para pemimpin tertinggi negara. Dan mungkin dari sanalah babak baru peradaban global bisa benar-benar dimulai. Apa yang kita saksikan dengan Nvidia saat ini adalah sebuah pesan penting. Pesan bahwa kerjasama bukan permusuhan yang menciptakan kemenangan sejati. Dan pada akhirnya semua pihak mendapat hasil. Nvidia menang, Tiongkok juga menang, begitu juga Amerika Serikat. Itulah potret nyata dari kolaborasi strategis, bukan lewat ancaman, tetapi lewat inovasi, perdagangan, dan kepentingan bersama.